Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Irma Fatmala dari Prodi Ilmu Hukum. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai organisasi kejahatan internasional, yaitu kartel narkoba. Lebih khususnya mengenai latar belakang, historis politis, dan cara operasi kartel Kolombia dan kartel Meksiko, serta apakah istilah kartel itu merupakan istilah yang tepat dan layak untuk digunakan. Langsung saja. Pada tahun 1859, seorang ilmuwan Jerman berhasil mengekstraksi zat kimia aktif dalam koka dan menciptakan kokain. Narkoba jenis itu menjadi populer dan digunakan oleh masyarakat luas. Bahkan di Amerika menjadi barang yang legal hingga tahun 1914. Pada tahun 1960, permintaan narkoba dari Amerika Utara dan Eropa mengalami peningkatan. Melihat potensi ekonomi tersebut, orang-orang Kolombia kemudian menanam tanaman koka dan mengembangkan koneksi internasional untuk terlibat dalam perdagangan narkoba di tingkat skala yang lebih besar. Walaupun sempat mengalami kudeta dengan adanya pemerintahan yang baru yang menghancurkan para gangster lokal dan membidik para petani marijuana, namun setelah tahun 1978, para penjahat kriminal mulai beralih untuk menanam tanaman koka, karena tanaman tersebut lebih mudah untuk ditanam dan lebih sulit untuk dihalangi. Kartel Kolombia. Letak geografi Kolombia secara ekonomi mendorong berkembangnya dominasi kaum elit lokal. Hal ini berakibat pada berkembangnya diversifikasi ekonomi regional yang justru mengoyak konsolidasi nasional. Kartel membangun bisnis narkoba dengan cara yang sama, sehingga muncullah dua organisasi perdagangan gelap terkemuka yang saling berafiliasi dengan kelompok-kelompok kriminal dari Medellin dan Cali. Kartel Medellin yang dipimpin oleh Pablo Escobar, Carlos Slider, dan keluarga Ochoa memainkan peran penting di awal komersialisasi kokain. Mereka menikmati keuntungan yang sangat besar karena sebagian besar imigran Kolombia di Amerika berasal dari Medellin. Hal ini mempermudah jaringan pendistribusian kokain. Ketika pimpinan kartel, yaitu Carlos Slider, berhasil membeli sebuah pulau di Kepulauan Bahama, pola pendistribusian kokain berubah dari pendistribusian kecil-kecilan melalui perorangan, kini menjadi pendistribusian berskala besar yang dibawa menggunakan pesawat jet dan kapal boat. Sementara penjahat Medellin menikmati kemasyhuran dan mencari pengakuan publik. Kelompok ini sangat kejam dan menggunakan uang dan ancaman untuk membeli pejabat pemerintah. Aspirasi politik dan popularitas pimpinannya membuat mereka melakukan layanan-layanan sosial kepada wilayah-wilayah yang memiliki hubungan khusus kepada mereka. Misalnya, Pablo Escobar yang terpilih menjadi wakil anggota legislatif setelah mengeluarkan dana yang sangat besar. Kemudian, Carlos Slider yang mendirikan Partai Politik Nasional sayap kanan. Hal-hal tersebut membuat para pimpinan itu mendapatkan dukungan dan perlindungan. Berbeda dengan kartel Medellin, kartel Cali yang dipimpin oleh Jos Santa Cruz, Gilberto, Miguel, dan Helmer Herrero tidak suka menonjolkan diri. Mereka menunjukkan kebencian kepada pemerintahan secara terbuka, dan mereka bekerja sama kepada pemerintah untuk membawa kartel Medellin ke pengadilan. Kartel Cali menunjukkan sedikit perhatian pada layanan-layanan sosial. Alih-alih menginvestasikan uang kepada perekonomian lokal, mereka lebih memilih untuk membangun dukungan dengan orang-orang kaya sebagai strategi perlindungannya. Secara prinsip, kedua kartel berbagi kontrol wilayah pasar ekspor. Meskipun demikian, mereka sering terlibat dalam konflik. Hal ini membuat pemerintah Amerika menekan pemerintah Kolombia agar bersedia menerima perjanjian ekstradisi agar para penyelundup dapat diadili di Amerika. Namun para penyelundup menentang hal itu, dibuktikan dengan membunuh seorang kandidat presiden, seorang jaksa agung, dan meledakkan sebuah pesawat jet yang berisi 133 penumpang dan melakukan berbagai kekerasan lainnya.
Pada tahun 1993, polisi Kolombia bekerja sama dengan agen Amerika untuk membunuh Pablo Escobar. Para penegak hukum juga mulai menahan dan membunuh orang-orang yang dituduh sebagai anggota kartel Medellin. Pada tahun 1994, para penegak hukum fokus pada kartel Cali. Pada saat pemilu, kedutaan Amerika berhasil menemukan bukti kuat yang menunjukkan bahwa para pedagang narkoba memberikan donasi pada calon presiden, Ernesto Samper, dan ia berhasil memenangkan pemilu. Untuk meredakan sentimen Amerika, ia menunjukkan diri bahwa ia merupakan sekutu Amerika untuk melawan narkoba dan kartel Cali dengan membentuk militer elit, sehingga pada masa pemerintahannya banyak anggota kartel Cali yang diseret ke pengadilan. Kartel Meksiko. Kartel Meksiko memiliki hierarki dan mendominasi transit kokain dan heroin ke Amerika karena mereka mengontrol wilayah jalur transportasi utama, hubungan sistem politik, dan koneksi dengan para gangster di Amerika. Mereka melakukan berbagai tindakan kekerasan, perdagangan narkoba, dan pencucian uang. Bahkan mereka mempekerjakan gangster kriminal khusus untuk memerangi kartel-kartel saingannya. Tindakan kekerasan tersebut ditunjukkan sebagai bentuk penolakan agar pemerintah tidak menerima perjanjian ekstradisi. Dinamika kartel. Pada dekade 1980-an, istilah kartel digunakan bagi sindikat kriminal di Kolombia yang berhubungan dengan ekspor narkoba. Begitu juga di Meksiko. Istilah kartel digunakan untuk menyebut organisasi pengekspor narkoba. Secara teknis, kartel adalah aktor ekonomi yang menggunakan kekuatan kolektifnya untuk menjamin agar harga produk sesuai dengan keinginannya. Kartel semacam itu yaitu misalnya organisasi negara-negara pengekspor minyak atau OPEC yang para anggotanya bekerja sama menetapkan kuota produksi dengan tujuan untuk mengurangi suplai dan memompa harga. Kemudian De Beers, yaitu perusahaan Afrika Selatan yang mengontrol perdagangan permata dunia dengan mengontrol pasokan permata sehingga dapat mengontrol harga. Secara teknis, kriminal Kolombia tidak memiliki kemampuan untuk mengurangi pasokan, karena pemerintahlah yang berperan mengurangi pasokan dan hal itu yang menyebabkan harganya menjadi melambung. Mereka lebih mirip dengan sindikat kriminal ekspor yang bekerja sama untuk mengatasi masalah hambatan politik dan ekonomi. Kartel-kartel tersebut secara independen mengumpulkan sumber daya untuk melakukan lobi politik, baik melalui penyuapan dan kekerasan, memasukkan agen intelijen ke dalam organisasi untuk melindungi kepentingan organisasi, membangun relasi dengan orang-orang kaya yang tidak memiliki catatan kriminal, atau mengembangkan sistem apuntada, menegosiasikan dengan organisasi-organisasi kriminal internasional yang kuat. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pendistribusian dan perlintasan, bekerja melalui jaringan rahasia berdasarkan pengetahuan dan relasi pribadi. Dalam kartel Meksiko terdapat sedikit bukti yang menunjukkan bahwa organisasi tersebut adalah kartel, yaitu mampu mengontrol pasar untuk bekerja sama menaikkan harga bagi konsumen dan menurunkan harga bagi produsen, akan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk menaikkan harga. Meskipun demikian, tidak terdapat bukti bahwa organisasi-organisasi tersebut melakukan kolusi untuk mengurangi suplai komoditas agar mampu menaikkan harga. Jadi, istilah kartel adalah istilah yang keliru, karena mereka bukan sekumpulan perusahaan yang bekerja sama untuk menguasai pasar dan mengontrol harga. Mereka lebih mirip berbentuk dengan sindikat kriminal, bahkan sampai menarik perhatian pemerintah yang berakibat pada penghancurannya. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.